Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama mari kita berikan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas PAI yang berjudul Perjalanan Hidup Manusia. Sebelum manusia dilahirkan, Islam mengajarkan bahwa semua roh telah diciptakan oleh Allah di alam arwah. Dan ini juga termasuk alam pertama, yaitu alam roh. Dalam Al-Quran, Allah bertanya kepada roh-roh, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Dan roh ini menjawab, "Benar, kami bersaksi." Ini menunjukkan surah Al-A'raf ayat 7, surah 172. Ini menandakan perjanjian antara Allah dan semua roh-roh. Lanjut ke alam kandungan. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati, berasal dari tanah, kemudian kami jadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging sehingga menjadi makhluk yang berbentuk. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Peniupan roh ini biasanya dipahami telah terjadi pada sekitar 120 atau 4 bulan kehamilan. Setelah ditiupnya roh, malaikat diperintahkan dalam salah satu hadis. Dan diperintahkan kepada malaikat tersebut untuk menuliskan 4 perkara. Rezekinya, ajalnya, amalnya, dan apakah dia bahagia atau celaka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lanjut ke alam dunia. Alam dunia adalah fase kehidupan yang penuh dengan ujian dan tanggung jawab. Ini adalah periode di mana manusia hidup di bumi dan diberikan kesempatan untuk beribadah, berbuat baik, serta mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah mati. Setelah alam dunia, kita lanjut ke alam kubur. Alam ini juga dikenal sebagai alam barzah, yang berarti penghalang atau pemutus. Setelah seseorang meninggal dunia, rohnya akan berada di alam kubur dan mengalami berbagai keadaan. Malaikat Munkar dan Nakir mengenai keyakinan dan amal perbuatan orang yang telah meninggal. Orang yang beriman dan beramal soleh akan merasakan nikmat kubur, serta orang yang durhaka dan berbuat dosa akan merasakan siksa kubur. Lanjut ke fase berikutnya dalam ajaran Islam, masa kehancuran alam semesta. Ini juga dikenal sebagai hari kiamat atau hari Yaumul Qiyamah. Ini adalah hari akhir ketika seluruh manusia dan alam semesta dihancurkan dan seluruh makhluk akan dibangkitkan untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu, malaikat Israfil akan meniup sangkakala untuk pertama kalinya, yang akan menyebabkan seluruh makhluk di langit dan bumi mati kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, barulah setelah tiupan sangkakala pertama, seluruh alam semesta akan hancur, gunung-gunung akan hancur lebur, lautan akan meluap, dan seluruh sistem tata surya akan kacau. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Haqqah ayat 13-16. Lanjut, setelah kehancuran alam semesta, Israfil akan meniup sangkakala untuk kedua kalinya. Tiupan ini akan membangkitkan kembali semua makhluk dari kubur untuk berkumpul di padang mahsyar. Seluruh manusia, jin, dan makhluk lainnya akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Ini adalah tempat di mana semua makhluk akan menunggu untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Padang mahsyar digambarkan sebagai tempat yang sangat luas dan datar tanpa adanya tempat berlindung dan atau bersembunyi. Matahari akan sangat dekat sehingga manusia akan berkeringat sesuai dengan amal perbuatannya. Sebagian orang akan berkeringat sampai pergelangan kaki, sebagian sampai lutut, sebagian sampai pinggang, dan ada juga yang bahkan tenggelam dalam keringat mereka sendiri. Selanjutnya, syafaat. Pada hari itu, para nabi dan rasul termasuk Nabi Muhammad SAW akan memberikan syafaat atau pertolongan pada umat mereka. Syafaat ini akan diberikan kepada mereka yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ke hisab. Di padang mahsyar, setiap individu akan dihisab atas perbuatannya di dunia. Amal baik dan buruk akan ditimbang dan catatan amal akan diperlihatkan. Mereka yang menerima amal dengan
tangan kanan dan akan beruntung, sementara mereka yang menerimanya dengan tangan kiri akan celaka. Surah Al-Insyiqaq ayat 7 sampai ayat 12. Maka dari itu kita harus memperbaiki diri kita agar kita senantiasa selamat dari berbagai fase kehidupan. Lanjut ke penyerahan catatan amal. Setiap individu memiliki catatan amal yang dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Catatan ini akan diperlihatkan dan ditimbang pada hari kiamat. Nah, lanjut. Mizan. Mizan adalah istilah yang merujuk pada timbangan atau alat penimbang yang digunakan pada hari kiamat untuk menimbang amal perbuatan setiap individu. Konsep mizan ini menggambarkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan balasan atas amal baik dan buruk yang dilakukan oleh umat manusia selama di dunia. Yang baik maupun yang buruk akan ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mizan akan menunjukkan dengan jelas beratnya amal baik dan amal buruk seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, timbangan pada hari itu kebenaran, maka barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Lanjut ke telaga. Telaga merujuk pada telaga Kautsar yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW di akhirat. Telaga ini adalah salah satu dari berbagai nikmat yang akan diberikan kepada umat Islam yang beriman dan beramal soleh. Air telaga Kautsar digambarkan lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telagaku itu lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, dan lebih harum dari minyak kasturi. Gelas-gelasnya sebanyak bintang-bintang di langit. Barang siapa yang meminum darinya, maka ia tidak akan haus selamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut hadis, lebar telaga Kautsar adalah sepanjang perjalanan sebulan. Lanjut ke Sirat. Ini adalah fase terakhir sebelum sampai ke surga atau neraka. Dalam ajaran Islam, Sirat merujuk pada jembatan yang akan dilewati oleh setiap di hari kiamat. Jembatan ini membentang di atas neraka dan menuju ke surga. Penyeberangan jembatan ini, Sirat ini merupakan salah satu fase penting dalam proses penghakiman di akhirat. Sirat menggambarkan sangat tipis, lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Hal ini menunjukkan betapa sulitnya penyeberangan melewati Sirat ini. Kecepatan dan kemudahan orang melewati jembatan ini akan beruntung pada amal perbuatannya di dunia. Orang yang beriman akan mengalami kemudahan untuk melewati Sirat ini, dan sebaliknya orang yang beramal buruk akan kesulitan atau bahkan jatuh ke dalam neraka. Orang-orang yang beriman akan melewati jembatan ini dengan berbagai kecepatan sesuai dengan tingkatan keimanan mereka. Ada yang melewatinya secepat kilat, ada yang seperti angin, ada yang terbang seperti burung, dan bahkan ada pula yang seperti berlari, berjalan, atau merangkak. Orang-orang yang berbuat dosa berat dan tidak bertobat mungkin akan terjatuh ke dalam neraka ketika mencoba menyeberangi jembatan Sirat ini. Selain amal perbuatan, syafaat dari Muhammad SAW dan orang-orang yang soleh juga dapat membantu seseorang dalam melewati jembatan ini. Rasulullah SAW memberikan syafaat bagi umatnya yang beriman. Penyeberangan jembatan Sirat ini adalah pengingat bagi umat Islam untuk selalu memperbaiki diri, meningkatkan kualitas diri, dan beramal soleh sehingga mereka dapat melewati jembatan dengan mudah dan mencapai surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kebenaran dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.